Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Widayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Saya akan memaparkan aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk aksi nyata kali ini, saya mengangkat budaya positif tentang 6S 4R, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat, serta rajin, rukun, rembuk, dan juga rawat. Dalam aksi nyata kali ini, saya membagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi. Tahapan yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Saya berkolaborasi dengan mereka untuk menyampaikan ide dan langkah kegiatan yang akan kami lakukan. Berikutnya, tahap pelaksanaan. Nah, untuk tahap pelaksanaan ini saya awali dengan menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Setelah keyakinan kelas terbentuk, kami terus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, seperti menyambut kedatangan siswa setiap pagi, bertutur kata yang sopan dan ramah, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan sholat berjamaah, kegiatan rohani setiap Jumat pagi, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid, dan lain-lain. Untuk tahap berikutnya yaitu refleksi. Saya menerima umpan balik dari siswa dan rekan sejawat saya, dan tak lupa saya melakukan kegiatan diseminasi praktik baik tentang budaya positif terhadap teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Nola. Saya rekan sejawat Bu Ari di SD Negeri 2 Krajan yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Setelah kami mendengarkan penjabaran tentang budaya positif, wawasan kami menjadi luas. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanifa, murid di kelasnya Bu Ari. Dengan adanya keyakinan kelas, lingkungan di sekitar kelas menjadi bersih dan rapi. Suasana kelas menjadi kondusif sehingga saya bisa belajar dengan nyaman. Teman-teman juga saling menyayangi dan saling menghormati, juga sopan kepada orang lain. Terima kasih. Berikut saya sematkan rekaman kegiatan diseminasi praktik baik tentang budaya positif yang saya lakukan dan juga kegiatan sosialisasi anti-bullying dari Polsek Jatinom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurnafiah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Krajan yang saya hormati, beserta teman-temanku semuanya, staf dan guru dan staf karyawan SD Negeri 2 Krajan yang saya banggakan. Mohon izin untuk siang hari ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman budaya positif dari materi modul 1.4 program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan ada 8 konsep inti budaya positif yang nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti mengenai segitiga restitusi.
Nah ini, untuk yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar. Pada zaman dulu, mungkin ketika kita masih menjadi siswa, masih menjadi murid, itu kan model pembelajaran yang sering kita jumpai, yang sering dilakukan oleh guru kita itu model teacher center. Jadi pembelajaran berpusat pada guru. Tapi seiring berkembangnya zaman, disesuaikan dengan kebutuhan murid, ternyata sekarang itu untuk pembelajaran memang diharuskan, dituntut untuk pembelajaran yang student center atau berpusat pada murid. Nah, untuk pembelajaran yang berpusat pada murid ini, untuk kurikulum yang sekarang itu lebih ditekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah, yang sering disampaikan dalam setiap kegiatan itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini selanjutnya untuk gambar mungkin kurang jelas ya, karena ilusinya di sini memang warna putih. Jadi di sini digambarkan ada gambar ilusi manusia yang di belakangnya itu ada kunci penggeraknya, yang di sini juga ada gambar manusia juga, yang di belakang ini guru, yang di depan ini murid. Yang menjadi miskonsepsi itu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini yang ada di pikiran orang tua sekarang, pikirannya seperti itu, padahal seharusnya tidak demikian. Ini yang masih menjadi miskonsepsi mengenai teori kontrol. Nah ini untuk paradigma yang sekarang. Kalau dulu kan guru menyampaikan pembelajaran itu menggunakan stimulus respon. Kalau sekarang teori kontrol, yang membedakan keduanya, yang pertama, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, dianggapnya sama. Padahal sebenarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol itu tidak. Contohnya ketika kita di pinggir pantai, sama-sama kita melihat ke depan, melihat pantai. Tapi kan setiap orang fokusnya beda-beda. Mungkin nanti si A fokus ke gulungan ombaknya, tapi si B fokus ke ujung sana yang ada kapal tongkang. Itu kan gambaran setiap orang atau orang itu melihat apa itu berbeda. Selanjutnya juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini tidak bisa. Setiap orang karena punya pemikiran masing-masing, otomatis pandangannya pun juga tidak bisa kita samakan. Kemudian juga perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kan mungkin seseorang itu melakukan hal yang buruk itu juga ada alasannya. Kita tidak bisa langsung mengejudge atau menilai bahwa apa yang dilakukan itu salah. Mungkin kita bisa mencari tahu dulu apa tujuan orang tersebut melakukannya. Juga orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu kalau orang lain itu sepenuhnya mengontrol saya? Bahkan saya akan mengedipkan mata saja harus nunggu instruksi orang lain. Kan tidak. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri. Begitu pula orang lain. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain gitu. Kemudian juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal karena tadi kebutuhan setiap manusia berbeda, itu kan kita tidak bisa memaksa. Bahkan dibujuk pun mungkin mereka tidak mau melakukan. Maka kita bisa melakukannya dengan cara berkolaborasi. Berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan juga kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Jadi harus ada yang lebih unggul dan ada salah satu yang di bawahnya gitu. Tapi kalau untuk teori kontrol itu kita menggunakan win-win solution atau berpikir menang
menang-menang. Jadi semuanya merasa kebutuhannya sudah bisa dipenuhi. Nah ini untuk konsep yang kedua mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita di Indonesia makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti kita mungkin setiap hari oyak-oyak anak supaya disiplin itu kan maksud kita supaya anak itu patuh terhadap aturan ataupun keyakinan yang ada di tempat dia saat itu, entah sekolah ataupun rumah. Nah ini Ki Hajar Dewantara pada tahun 2013 di bukunya yang cetakan kelima dicetak pada tahun 2013 itu menuliskan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin pada dirinya sendiri yang memunculkan atau memiliki motivasi internal atau ada yang menyebutnya motivasi intrinsik, sama saja itu. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini bersifat nilai-nilai ini bisa untuk semua, tidak hanya untuk kalangan tertentu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi internal dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang saat ini juga sama seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi oleh pemerintah sedang digaungkan gencar sekali disebutkan mengenai profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat lagunya profil pelajar Pancasila? Masih ya? Coba kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong mandiri, yakin dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu buat ibu dan bapak ini biar gak ngantuk ya. Saya tahu mungkin sudah siang agak ngantuk ini. Nah, untuk konsep yang keempat di sini mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ngomong-ngomong masalah ini, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Itu kebutuhan yang kita gunakan untuk bertahan hidup. Yang paling dasar itu ada 3. Sandang, pangan, papan. Di antara ketiga ini tidak bisa kita urutkan mana yang harus dipenuhi duluan, karena ketiganya itu sama-sama pentingnya. Antara pakaian, makanan, ataupun tempat tinggal itu semuanya sama pentingnya. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Pengakuan, jadi di mana diri kita itu harus ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan kan kesannya ngapain saya ada di sini? Atau mungkin ketika kita berusaha
melakukan sesuatu, entah berhasil ataupun tidak. Kalau tidak diakui kan mungkin rasanya akan sia-sia kan ya. Nah, jadi kebutuhan pengakuan atau penguasaan ini juga sangat penting. Yang ketiga yaitu, nah ini pasti semuanya juga butuh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Itu apalagi untuk anak-anak sekarang kan yang sedikit-dikit galau, dikit-dikit galau, ada status gitu. Nah ini mungkin kan mereka kebutuhan kasih sayang atau rasa diterimanya itu belum terpenuhi dengan baik, entah di rumahnya, di sekolahannya, atau di lingkungan sekitarnya. Makanya anak-anak melampiaskannya mencari kebutuhan kasih sayang ini melalui sosial media gitu. Kemudian kebutuhan aktualisasi atau kebebasan. Kebutuhan aktualisasi, kita bebas untuk mengekspresikan diri kita. Anak-anak senang nyanyi, di kelas nyanyi, jangan dilarang, tapi diarahkan. Boleh nyanyi di kelas, tapi kamu juga harus lihat kiri kananmu. Kira-kira temanmu terganggu tidak dengan nyanyian yang kamu bawakan? Kalau terganggu nanti bisa diarahkan, boleh nyanyi kalau pembelajaran sudah selesai gitu. Atau mungkin anak-anak aktualisasi dirinya melalui gambar. Oke, jangan dilarang, tapi kita arahkan. Dan yang terakhir ini, kalau kebutuhan fisiologis, penguasaan, kasih sayang, aktualisasi sudah terpenuhi, tapi kalau kebutuhan merasa senang itu belum dipenuhi juga, rasanya itu hidup kayak belum lengkap gitu. Jadi fisiologis, penguasaan, kasih sayang, aktualisasi itu juga harus dibarengi dengan kebutuhan merasa senang. Semuanya terpenuhi, kalau kita sedih kan juga kayaknya ada yang kurang gitu. Kemudian ini untuk konsep yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dalam buku yang berjudul Restriction School Discipline yang ditulis oleh Diana Gosen, itu menyebutkan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin mungkin kita atau bahkan anak didik kita itu seringnya melakukan sesuatu itu karena motivasi nomor 1 dan nomor 2. Mungkin nomor 2. Mungkin di rumah anak-anak mau nyapu, tapi motivasinya karena daripada aku disengeni ibu gitu, atau mungkin aku nyapu enggak kan ditambahin uang jajan gitu. Bahkan di kelas kan juga seperti itu kadang. Kita tidak bisa mungkiri. Anak-anak datang ke sekolah tidak terlambat atau PR dikerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban, itu ada. Nah ini contohnya. Kasusnya sama. Bagas datang ke sekolah tepat waktu, tapi motivasinya berbeda. Kalau yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, itu Bagas datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Karena memang aturan di sekolahan anak-anak datang sebelum pukul 7. Tapi ada juga mungkin Bagas datang ke sekolahan tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Nanti di kelas diberi stiker bintang, ditempel di kelasnya, bisa dipamerkan ke teman-temannya. Loh, aku seminggu udah dapat bintang 7, aku tidak pernah telat gitu. 7, 6 ya, karena masuknya hanya 6 hari. Kemudian juga ini motivasinya yang paling bagus itu yang terakhir. Bagas datang ke sekolah tepat waktu karena memang dia ingin menjadi orang yang disiplin dan dia menghargai waktu. Jadi bukan karena takut dengan bu guru, bukan juga ingin mendapatkan pujian, karena dia memang merasa dia butuh, dia menghargai waktu, maka dia datangnya tepat waktu sebelum jam 7 gitu. Nah, untuk dalam kegiatan sehari-hari ya, utamanya yang tadi berhubungan dengan motivasi perilaku manusia, itu kita sering mendengar kata hukuman, konsekuensi. Kalau restitusi mungkin sudah beberapa kali kita mendengar, tapi belum umum ya di kita. Yang sering kita dengar itu adalah hukuman dan konsekuensi
Nah, dari ketiganya itu bedanya apa? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba aja. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid itu tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman. Bersifatnya satu arah, biasanya dari orang yang lebih dewasa kepada anak atau orang yang lebih muda. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya gini, mungkin di sekolahan kan tidak disebutkan atau di kitab di atas putih itu tidak disebutkan anak jiwet hukumannya apa, gitu kan tidak. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada anak lapor ke kantor, Bu, Agus jiwet gitu. Nah, mungkin kan kita langsung memberikan konsekuensi sanksi kepada Agus tadi yang jiwet tadi. Nah, apa yang kita berikan itu, sanksi yang kita berikan kepada Agus itu namanya hukuman, karena berasal dari satu arah dari kita, dan itu sanksinya juga tiba dan murid pun tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini kalau contoh di tempat kita itu peraturan, entah peraturan yang tertulis dalam kurikulum ataupun peraturan yang ada di kelas masing-masing. Anak dilibatkan, ya kita buat peraturan kelas atau apa namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Jika ya kontrak belajar, betul. Ada yang menyebutkan kontrak belajar, ada yang peraturan kelas, ada yang kesepakatan kelas itu. Anak tetap dilibatkan, tapi tetap anak dibuat tidak nyaman. Jika kamu begini, nanti sanksinya begitu, gitu. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan juga prosesnya ini kolaborasi antara orang dewasa dengan anak atau guru dengan muridnya, yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusinya sendiri. Jadi itu tidak tertulis di dalam kitab di atas putih, itu tidak. Misalkan tadi Agus jiwet temannya, itu kita ajak ngobrol aja. Benar tadi Mas Agus jiwet temannya. Kalau dia mengakui iya, nanti ditanya kira-kira sanksinya apa yang mau kamu terima apabila kamu benar melakukan kesalahan itu. Itu namanya restitusi. Jadi bukan kita yang langsung memberikan sanksi, kau salah langsung ya tak jiwet, itu bukan. Tapi kita tanyakan dulu kepada anak tersebut, benar tidak yang dilakukan, kemudian sanksinya apa, biarkan anak yang memutuskan sendiri. Kita hanya memfasilitasi saja. Kemudian untuk konsep yang keenam mengenai posisi kontrol guru, itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi manajer itu tidak hanya di perusahaan-perusahaan ya, kita guru pun bisa menjadi manajer murid. Kita bahas satu persatu dulu untuk penghukum. Kalau guru posisinya penghukum itu, kalau di zaman sekarang di era sekarang itu sudah tidak relevan lagi ya. Apalagi dengan adanya berbagai macam undang-undang, itu pun guru akan memberikan sanksi kepada murid pun juga sebenarnya perlu berpikir ulang, takut kena undang-undang, takut gimana gitu. Tapi itu pun juga sebenarnya tidak dibenarkan atau tidak disarankan apabila guru itu sebagai penghukum. Mungkin kita bisa atau secara nggak langsung dalam kegiatan sehari-hari kita itu, kita membuat rasa bersalah kepada anak. Kadang juga kita sebagai temannya anak, tapi kita juga tidak lupa untuk memantau anak. Tapi kalau untuk jadi manajer itu, saya yakin di antara kita pasti sudah ada yang melakukannya, tapi mungkin kita tidak menyadari bahwa posisi kita saat itu kita sebagai manajernya anak. Untuk contohnya seperti ini. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum itu pasti akan, ya Agus,
kamu tidak memakai topi, kamu langsung nanti selesai upacara hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, kamu boleh masuk ke kelas. Nah, itu kan hukumannya hukuman fisik. Ya, hukuman fisik disuruh hormat, hukuman psikisnya dia dibuat malu dengan teman-temannya. Nah, itu kita sebagai penghukum, dan arah sanksinya itu hanya berasal dari kita. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah, itu contoh katanya seperti ini. Agus, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bu guru. Padahal tiap hari sebelum upacara bu guru sudah mengingatkan besok memakai pakaian lengkap. Kenapa sekarang tidak pakai? Nah itu, kita membuat anak itu untuk berpikir, untuk merasa bersalah. Ternyata aku kalau memang tidak lengkap pakaiannya, aku ini salah gitu. Nah, kalau kita sebagai temannya murid, kita menggunakan bahasanya yang lebih santai. Kita hanya ngobrol bukan seperti antara guru dengan murid, tapi seperti temannya saja. Ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu bu guru ya, sekali ini saja. Jangan berbuat yang seperti ini lagi ya. Besok lebih baik lagi ya. Manut ya sama bu guru ya gitu. Itu kita sebagai temannya. Tapi kalau kita sebagai pemantau, itu kita bisa biasanya kerap sekali menggunakan kata-kata kamu sudah melanggar peraturan, karena memang peraturannya jelas. Kamu tahu kan konsekuensinya? Atau mungkin di kelas kita sudah ada kesepakatan tidak mengerjakan PR, nanti pulang sekolah mungkin mengerjakan soal tambahan gitu. Kamu tahu kan kalau kamu melanggar tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensinya apa? Anak tahu. Ya bu, nanti pulang sekolah ditambahi soal dari bu guru. Ya gitu juga termasuk kita sebagai pemantau. Atau kamu tahu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Di upacara berikutnya kamu harus bagaimana? Kamu harus memakai atribut lengkap dan jangan diulangi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita itu tidak menyampaikan secara langsung kesalahan anak itu apa. Kita tanya dulu, anak itu kesalahannya apa, dia paham tidak. Kalau belum paham apa salahnya dia, kita arahkan. Jadi loh salah ini nih. Tadi loh pas upacara, kenapa kamu disuruh baris di pojokan? Kamu tahu nggak salahnya apa gitu. Kalau dianya sudah mengakui dia salah tidak memakai atribut lengkap, kita tanya, kira-kira biar besok tidak terulang lagi, untuk memperbaiki kesalahanmu itu kamu mau melakukan apa? Nah, itu konsekuensi atau sanksi yang dia terima itu juga berasal dari dia sendiri. Ini kalau kita posisi guru sebagai manajer. Nah ini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi gurunya ini sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah nih. Aku kecewa ya karo kowe. Wis dikandani bola-bali, wis dibela-bela bu guru, ternyata kok bisa dibaleni, bu guru ki sedih gitu. Ya, membuat rasa bersalah. Kalau yang ini Bu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kita sebagai apa ini? Manajer. Okay. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Okay. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Satu lagi, ayolah lakukan demi guru. Mungkin sebagai teman. Karena memang gini ya, apalagi kalau kita itu ngajar kelas tinggi yang sudah mulai puber. Itu kalau kita memposisikan kita sebagai orang dewasa, terus mereka anak-anak itu, anak malah kadang semakin berontak. Jadi ada kalanya kita itu memang perlu sebagai temannya mereka, biar anak itu
bisa ngobrol, bisa mengutarakan keinginannya itu dengan nyaman. Untuk konsep yang ketujuh yaitu mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang membedakan ya. Menurut dosen pada tahun 1998, untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi internal tadi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Apalagi sekarang kita ngajarnya itu generasi Z. Yang kita tahu generasi Z itu memang apa ya? Untuk mengikuti aturan-aturan seperti zaman kita kecil, zaman kita muda dulu itu beda ya. Kalau dulu kita mungkin salah, ayo rumah gitu, dilirik gurunya aja sudah takut. Tapi anak sekarang, ayo Agus, gitu kita melirik, dengan dilirik, gitu bahkan malah kata apa bu, enggak bu, gitu. Nah, ternyata keyakinan kelas ini memang harus diterapkan, utamanya di kelas kita masing-masing. Syukur-syukur ke depannya kalau keyakinan kelas ini sudah berjalan, kita bisa membuat keyakinan sekolah gitu ke dalam wilayah yang lebih luas. Nah, ini yang membedakan nanti untuk keyakinan kelas dan peraturan atau kesepakatan kelas ya. Kurang terbaca ya? Saya bacakan. Yang pertama, kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif. Selalu menjaga kebersihan kelas gitu. Atau selalu datang tepat waktu, atau selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengikuti pembelajaran dengan tertib gitu. Lebih abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan ya, bukan perintah ataupun larangan atau himbauan, tapi pernyataan. Dibuat dalam bentuk positif, maksudnya dibuat dalam bentuk kalimat positif supaya anak-anak itu secara nggak langsung itu masuk ke dalam pikiran mereka, karena setiap hari mereka yakini bahwa selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, secara tidak langsung di dalam benak mereka juga akan selalu menjaga kebersihan kelas itu. Beda kalau keyakinan kelasnya kita buat tidak mengotori kelas. Padahal di pikiran anak-anak itu kan larangan adalah perintah. Tidak mengotori kelas, malah justru anak-anak itu pengennya mengotori kelas gitu. Jadi kita buatnya kalimatnya atau pernyataannya itu pernyataan yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak kata-katanya, mudah diingat dan mudah dipahami. Satu kalimatnya itu pendek aja, tidak perlu panjang-panjang. Dapat diterapkan, semua warga kelas ikut kontribusi dalam membangun atau pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bukan dibuat oleh guru seorang, tapi dibuat bersama-sama bersama siswa. Dan guru pun juga harus mengikuti keyakinan kelas itu karena guru juga termasuk warga kelas tersebut. Kemudian yang terakhir jangan lupa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kita cek apakah keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik atau belum, perlu perbaikan atau tidak, atau perlu tambahan atau tidak. Dan ini ada diagram. Tulisannya ternyata kalau di sini kecil ya, saya bacakan. Dari warna ungu itu awalnya dibuat sebuah peraturan. Peraturan di sekolahan ada, di setiap masing-masing kelas guru dan muridnya itu kan punya aturan sendiri. Kalau aturan sudah dijalankan setiap harinya, itu bisa menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau setiap hari dilaksanakan, mungkin dari kelas 1 sudah melaksanakan terus, nular ke kelas 2 sampai ke kelas 6, itu lingkungan di sekitar kelas itu, lingkungan di sekitarnya anak-anak itu menjadi positif. Kalau lingkungan di sekolahannya anak-anak itu sudah positif, kebiasaan tersebut pasti akan dibawa ke rumah.
kebiasaan-kebiasaan yang baik ini yang akan selalu ditanamkan di hati anak, selalu dilakukan anak inilah yang kita namakan dengan budaya positif. Gitu. Jadi budaya positif itu berawal dari hal-hal kecil sebenarnya. Dan untuk konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini sampul bukunya Gosen ya. Dalam bukunya Gosen menyebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kelompok mereka kembali itu maksudnya mungkin ini restitusi kita lakukan di sekolahan supaya bisa diterapkan ke lingkungan rumahnya atau lingkungan masyarakat di sekitarnya gitu. Bahkan ini juga bisa dibalik, restitusi yang dilakukan orang tuanya di rumah itu bisa saja mereka bawa ke sekolahan seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Dalam melakukan restitusi ini tidak serta-merta kita langsung melaksanakan ya. Secara nggak langsung mungkin pun kita sebenarnya juga sudah melaksanakan. Ada tahapannya, ada 3 tahapan. 3 tahapan yang saling berhubungan, kita sering menyebutnya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, tanggung jawab dengan apa yang dia perbuat gitu. Nah, ini untuk diagram restitusinya. Yang pertama, apabila anak itu melakukan suatu kesalahan atau melanggar suatu aturan keyakinan kelas gitu, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Biasanya kita tanya atau kita memberi penguatan kepada anak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang bebas dari salah. Bahkan orang yang kita anggap paling mulia pun pasti pernah berbuat salah. Dan kita atau kamu, itu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Apa tuh tujuannya kita kok menyampaikan ini? Tujuannya biar anak itu merasa nyaman dulu. Kalau anak sudah nyaman, anak itu pasti akan terbuka kepada kita. Secara nggak langsung dia akan mengakui kesalahannya itu apa. Setelah identitasnya stabil, anak mengakui kesalahannya, baru kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Mungkin kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan, kenapa kamu melakukan itu? Kayak tadi, Bagas tidak memakai atribut lengkap, kita tanya, lah kenapa kok nggak pakai? Anu Bu, dasi saya hilang, atau mungkin tadi buru-buru topinya ketinggalan, biasanya gitu. Itu kita nggak langsung sudah melakukan ini tadi, segitiga restitusi. Atau bisa kita tanya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau seperti tadi, misalkan Agus jiwet karena gemes sebenarnya, bukan karena jiwet asal jiwet untuk melukai temannya, enggak. Jiwetnya itu sebenarnya karena gemes. Tapi karena apa yang dilakukan Agus itu tidak disukai oleh teman yang dikiranya dia menyakiti itu. Terus cara yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan, menanyakan kepada anak tersebut nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu begini terus, kira-kira kamu itu besok itu bagaimana? Untuk mengubahnya itu kamu dengan cara seperti apa? Itu. Oke, untuk segitiga restitusi. Nah ini tadi menstabilkan identitas ya. Secara nggak langsung mungkin kita pernah menyebutkan potongan kalimat ini. Berbuat salah itu wajar kok nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru pun juga pernah salah kok.
guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru mencari solusi dari masalah ini. Mungkin ada dua anak kita yang berantem, rebutan pensil atau apa gitu ya. Atau dia mungkin tadi si Agus jiwet temannya itu karena dia mempertahankan haknya. Itu bisa, itu kita kuatkan dengan kata-kata seperti ini. Boleh untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan toh kenapa kamu melakukan ini. Atau mungkin dengan nada agak sindiran, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk lagi. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, tapi cara kamu tidak tepat gitu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, tapi kira-kira caramu bagaimana? Seperti ini merugikan orang lain enggak? Gitu. Itu kita validasi tindakan anak tersebut. Nah, yang terakhir, setelah anak itu mengakui kesalahannya, itu kita tanyakan solusi apa yang dia inginkan. Mungkin anak itu ingin mengubah perilakunya dengan cara seperti ini atau bagaimana, itu bisa kita tanyakan. Kita cari tadi yang namanya win-win solution atau solusi menang-menang. Nah, ini ada satu video yang saya praktekkan kemarin. Ceritanya ada salah satu murid itu yang datang terlambat, tiba-tiba langsung duduk. Kemudian tadi kenapa kok langsung duduk gitu aja pas teman-teman berdoa? Karena buru-buru. Buru-buru? Iya. Kira-kira perbuatan Mbak Ilma tadi benar atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Gini ya, Bu Ari tahu semua orang pernah berbuat salah. Bu Ari pun juga pernah salah. Tapi di sini Bu Ari tidak akan sepenuhnya nyalahin Mbak Ilma. Kita cari solusinya bersama-sama. Ini tadi Mbak Ilma datangnya terlambat. Kira-kira kenapa datang terlambat? Karena tidur jam 11. Jam 11 malam? Iya. Ngapain? Nonton TV. Nonton TV. Duh. Oke. Kira-kira nanti malam mau diulangi lagi tidur jam 11 tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau gitu Bu Ari tanya lagi. Perbuatan Mbak Ilma tadi yang terlambat langsung buru-buru duduk itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira tidak sesuai dengan yang apa? Yang selalu bersikap positif. Selalu bersikap positif. Kira-kira perbuatan Mbak Ilma ini kan tidak ingin diulangi lagi. Caranya bagaimana biar kejadian tadi tidak terulang lagi? Nanti malam aku akan tidur lebih awal. Tidur lebih awal, Berangkat sekolah lebih pagi. berangkat sekolah lebih pagi. Janji ya? Janji. Oke, terima kasih. Mbak Ilma bisa langsung istirahat dulu. Silakan. Nah, untuk kesimpulannya dari 8 konsep yang telah saya sampaikan tadi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya ini ya untuk kita, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi jangan kita hanya menyalahkan anak terus, tapi kita juga harus refleksi diri. Kok anak gue kalau aku manut ngopo, atau mungkin kok anak iki nak nang kelas nak tak ulang kok ngantuk terus ki ngopo? Sidik-sidik izin nang toilet, sidik-sidik izin cuci tangan, itu kenapa? Nah, itu mungkin anak itu bosan dengan kita, atau metode pembelajaran yang kita gunakan itu
belum bervariasi, jadi anak-anak bosan itu juga bisa. Kita harus mau merefleksi diri kita, dan juga bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer dirinya itu, diri kita ya sebagai guru, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu pemaparan tentang disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolahan kita supaya menjadi budaya yang positif. Terima kasih. Perkenalan, ini dua orang yang setiap hari membersamai saya dalam pendidikan guru penggerak. Fasilitator saya Bapak Sukimin, seorang guru SMK di Sukoharjo, kalau tidak salah SMK Negeri 2 atau Negeri 1 gitu. Dari yang pengajar prakteknya itu Ibu Evi Istriningsih, seorang guru BK di SMP Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Tak lupa saya pun meminta tanggapan dari teman-teman dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo boleh tanggapan ataupun pernyataan atau masukan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku kepala sekolah dengan pemaparan ini dari Bu Ani Dayati selaku calon guru penggerak masalah budaya positif. Terima kasih ilmunya pertama. Yang kedua, memang ini adalah ilmu yang perlu kita tindak lanjuti, tidak hanya berupa teori saja. Ada beberapa yang harus kita menindaklanjuti bersama. Mungkin tadi di sini ada keyakinan kelas, 2 hari kita besok ada keyakinan sekolah. Maka nanti kita saat tahun ajaran 2024 nanti kita perbaiki bersama baik kurikulumnya maupun keyakinan sekolahnya, agar sekolah kita istilahnya menindaklanjuti apa yang menjadikan budaya positif ini dan bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan pemerintah Kemendikbudristek terutama, yaitu di perubahan, istilah ada perubahan. Monggo nanti Bapak Ibu semuanya apa yang dipaparkan Bu hari ini kita tindak lanjuti di kelasnya masing-masing. Memang di kelas harus ada keyakinan kelas, 3 komponen yang direstitusi itu monggo nanti kita juga tindak lanjuti, karena di situ juga masuk di dalam bimbingan konseling terutama sudah dipaparkan juga Bu Ani begitu istilahnya runtutnya dan ada contohnya. Memang Bapak Ibu semuanya, kita memang perlu saat ini adalah seorang role model. Didengung-dengungkan siapa role model? Anak-anak atau Bapak Ibu semuanya, di mana role model itu menjadikan kita untuk bisa merefleksi diri kita. Saya pun sebagai kepala sekolah pasti merefleksi diri kita, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus belum saya lakukan, istilahnya seperti itu. Dan monggo nanti memang dari budaya positif ini tadi sudah disampaikan Bu Ari, dari lingkaran yang ungu menjadi kuning, terus apa tadi yang terakhir coklat ya, dari 4 lingkaran itu yang akhirnya menjadi budaya positif. Dan nanti Bapak Ibu semuanya kita mencari waktu betul-betul yang kita sepakati bersama, karena sekarang harus ada kolaborasi tadi antara guru, antara kepala sekolah, stakeholder yang ada di sekitar kita, karyawan yang ada di sekolah. Dan nanti kita siapkan betul-betul untuk menyusun kurikulumnya, karena kemarin juga ada beberapa masukan dari asesor yang sudah memberikan masukan banyak sekali, tapi masukan harus kita tindak lanjuti. Walaupun saat ini istilahnya saya
dan panjenengan semuanya sebagai istilahnya teman dalam memajukan SD Negeri 2 Kerajaan ini tidak kalah pentingnya Bu Ari. Monggo nanti itu ilmu yang panjenengan dapat terlebih dahulu, mungkin Bu Dinar yang lebih dahulu. Memang saya itu kadang bisanya hanya belajar dari buka-buka dari YouTube ataupun Google, apa toh difference itu pembelajarannya. Dari pagi kalau saya di ruangan itu memang saya baca-baca, saya dapatnya dari situ. Alhamdulillah panjenengan sudah menindaklanjuti. Mungkin nanti Bu Dina, mungkin nanti yang lain monggo, nanti yang P3K panjenengan ikut guru penggerak, calon guru penggerak. Karena apa? Karena nanti panjenengan ikut PPG, itu PPG itu waktunya lebih singkat. Terbukti Bu Hanis itu sangat singkat sekali karena sudah punya sertifikat guru penggerak. Yaitu monggo pembelajarannya pun berbeda. Panjenengan tidak usah kok dapat guru penggerak barang, jangan. Jadi nanti panjenengan memang harus melewati jalur-jalur itu yang diinginkan oleh pemerintah. Biar nanti panjenengan untuk restitusi kepada anak-anak lebih paham dan lebih istilahnya sebagai teman, sebagai manajer koyong ini kita sebagai penghukum dan seterusnya, biar nanti panjenengan lebih paham istilahnya seperti itu dan ilmunya lebih tinggi. Nah, kalau saya diam saja memang saya tidak tahu, tapi saya walaupun 1 tahun nanti akan purna, tapi saya berusaha untuk belajar apa yang menjadi konsep inti budaya positif gitu. Terima kasih Bu Ari paparannya. Ini menjadikan masukan yang baik buat diri kita, diri aku sendiri, nanti juga buat teman-teman. Monggo kita saling istilahnya mengingatkan, saling memberikan masukan yang positif untuk membudayakan positif SD Negeri 2 Kerajaan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Siti Nur Nafiah atas masukan serta motivasinya untuk kita, saya dan teman-teman guru di sini yang mungkin gini ya Bu ya, estafetnya di SD ini itu masih panjang. Mungkin kalau Ibu setahun lagi menikmati masa purna tugas, tapi yang bisa kita tiru dari Bu Nur itu adalah semangat belajarnya yang luar biasa. Belajar tidak mengenal usia gitu. Jadi seyogyanya kita yang masih muda juga meniru, belajar dimanapun dan kapanpun, entah mempelajari apa. Oke gitu. Dan gini, Bapak Ibu, memang di sini saya memaparkan tentang budaya positif itu bagaimana, restitusi itu bagaimana. Tapi bukan berarti saya itu menjadi orang yang paling baik di sini, itu tidak. Saya justru di sini karena merasa masih kurang. Saya mungkin ada beberapa hal itu yang masih sering terlewat, masih sering saya tinggalkan. Maka ilmu yang saya dapatkan dalam program ini saya sampaikan ke panjenengan semua, supaya nanti juga bisa panjenengan laksanakan, saya pun juga, dan kita itu sama-sama saling kontrol. Misalkan saya sendiri yang menyampaikan materi ini, ternyata saya juga yang melakukan kesalahan, dari Bapak Ibu pun nanti bisa memberikan masukan kepada saya. Jadi ini untuk menciptakan budaya yang positif itu kita memang perlu kolaborasi, baik antara kepala sekolah dengan guru, antar guru, guru dengan siswa, maupun dengan orang tua dan komite gitu. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang akan memberikan pertanyaan atau penguatan? Pak Arsa, monggo. Perkenalkan dulu Pak. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Arsa Maulana Haji Saputra. Saya izin bertanya. Saya belum begitu paham tentang realisasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mohon dijelaskan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sebaiknya di kelas
Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk pembelajaran berdiferensiasi nggih. Ini memang mungkin setiap pertemuan di workshop, BIMTEK, KKG atau apa gitu pasti pemateri narasumber itu pasti akan menyebutkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berasal dari kata different. Different itu berbeda. Tapi berbeda gimana? Apakah nanti Bu Uma diberi hitungan 1 tambah 1, Bu Rini 3 kali 5 gitu? Tidak. Tapi yang berbeda di sini itu ada 3. Berbeda kontennya, berbeda prosesnya, atau nanti berbeda secara produknya. Misalkan saya akan memberikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan di kelas 4 misalkan. Kan ada anak yang model belajarnya, gaya belajarnya itu kan ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Nah, untuk kontennya itu bisa kita bedakan dulu antara kemampuan anak. Di awal kan kita sudah melakukan asesmen diagnostik dulu. Anak ini kemampuannya seberapa. Bisa kita kelompokkan. Ini tak berikan materi dengan pembahasan yang lebih ringan, tapi maksud tujuan dari pembelajaran tetap masuk. Yang ini dengan bahasa yang lebih rumit, atau yang ini dengan materi yang lebih rumit lagi, itu bisa kita bedakan untuk kontennya. Tapi tetap tujuannya sama. Nah, kalau prosesnya tadi yang auditory mungkin bisa dari mendengarkan rekaman, mendengarkan penjelasan guru, atau mendengarkan dari video. Kalau yang visual dari video itu kan juga ada gambaran-gambaran, atau dari poster-poster, atau kita ajak langsung ke kebun sekolahan. Dan untuk yang kinestetik itu tadi, kinestetik anak kan berarti butuh gerak. Kita bisa mengajak anak itu keluar sambil mengamati, mendengarkan itu nanti pembelajaran itu akan diterima oleh anak sama rata. Hanya mungkin prosesnya yang berbeda. Kalau masalah diferensiasi yang makro gitu, kan setiap anak kemampuannya beda-beda ya. Kita harus mau menerima itu, tidak bisa kita menyamakan. Misalkan di kelas saya saja Pak Arsa, ada anak gambar kuntum itu pakai penggaris, karena memang dia itu bakatnya bukan di gambar, tapi dia bakatnya bercerita. Nah, untuk melakukan asesmen sumatifnya, kita tidak harus kok menyuruh anak itu mengerjakan soal apa yang dimaksud fotosintesis. Fotosintesis adalah tidak harus. Kalau memang anak itu lebih pandai bercerita, kita bisa mengajukan asesmen sumatif itu dengan cara lisan. Atau kalau anak itu memang bakatnya gambar, kita suruh anak itu untuk melakukan asesmennya berupa gambar. Mungkin anak bisa menggambarkan apa yang dia pelajari gitu. Kalau dia modelnya itu membuat prakarya gitu, dia mungkin bisa membuat model apa yang dalam pembahasan itulah kita sesuaikan dengan materinya gitu. Atau kalau menggunakan teori apa itu fotosintesis adalah ini, itu pun juga tidak salah gitu. Untuk dalam pelajaran olahraga dan agama pun nanti pasti kita juga akan ketemu kok di setiap tujuan pembelajaran itu pasti ada yang bisa kita diferensikan, entah prosesnya, produknya maupun kontennya gitu. Jadi ketiganya itu tidak harus berjalan bareng-bareng terus, itu enggak. Kita bisa pilih salah satu, kita sesuaikan saja. Maka Pak Arsa, ada tambahan? Oh cukup, okay. Mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, bersama, monggo bersama. Perkenalan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdu sekali suaranya, Bu. Lapar. Perkenalkan, saya Sama dari IJSD. Saya ingin bertanya dari Monggo. mengapa budaya positif di sekolah ini penting dilakukan. Kemudian contoh budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah ini apa saja? Karena mungkin
ngapunten Bu Salma di sini termasuk personel baru ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Mengapa budaya positif ini perlu banget kita laksanakan, perlu banget kita terapkan di sekolah kita? Bahkan ini sebenarnya tidak hanya di sekolah kita, Bu. Di rumah pun ini juga sangat penting karena dari penerapan budaya positif ini akan tercipta karakter positif anak. Kalau budaya ini sudah tertanam di hati anak, di dalam benaknya anak, itu pasti karakter anak itu juga dimanapun akan seperti itu. Misalkan anak di sekolahan, ini sekaligus contoh ya, yang paling sering kita lakukan saja di sekolahan kita, budaya salam, sapa, santun. Setiap ketemu Bu Guru, Bu Uma, salim Bu Uma, gitu, salim. Terus kalau Bu Uma mau kemana, gitu, atau Bu Gurunya lunga, nggak gitu kan? Kebanyakan anak-anak kita kan pasti Bu Uma mau kemana, Bu Uma dari mana, gitu. Itu karena memang juga pembiasaan dari kita. Nah, dari karakter itu yang akan dibawa anak nanti ke rumah, atau itu mungkin karakter dari rumah yang dibawa ke sini. Kalau memang tidak sesuai dengan budaya di sekolah kita bisa menegur anak itu, kita memberikan contoh. Tidak kita pungkiri ya, saya pun dulu juga sering sama anak-anak itu gini, nggak dulu, sekarang pun juga sebenarnya masih. Anak itu kan menggunakan bahasa Jawa, itu kan kadang belum pas pemakaiannya. Kadang Bu Guru anak lunga gitu, kan nggak pas. Kalau yang pas itu kan sebenarnya Bu Guru tindakan, atau kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, Bu Guru mau pergi gitu. Nah, kalau memang anak itu belum pas, itu kita bisa kita paskan, kita arahkan. Dek, kalau ngantar sama Bu Guru itu bahasanya bukan gitu. Yang Bu Guru itu tindak apa lunga. Nah, anak diajak berpikir dulu. Tidak Bu ya. Besok nak makan Bu Guru tidak ya, orang Bu Guru lunga gitu. Nah, itu kan pasti di memori anak itu akan terekam. Dan di benaknya itu nanti akan tertanam. Jadi besok lagi itu anak pasti akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik. Atau misalkan Bu Uma berdiri di sini, saya muridnya, ketemu Bu Uma melengos. Pasti Bu Uma akan menegur, ketemu Bu Guru nih kok malah melengos, nggak tahu. Kalau ketemu Bu Guru sebaiknya gimana? Gitu. Kita arahkan. Sebenarnya budaya positif ini bukan hal yang besar, bukan hal yang sulit. Sebenarnya dari hal-hal kecil inilah yang kita biasakan supaya karakter positif anak itu bisa terbentuk sehingga utamanya SD kita itu bisa mengeluarkan lulusan yang baik gitu, utamanya dalam penanaman karakter kalau budaya positif itu. Ngoten ya Bu Salma? Ada lagi? Sudah cukup dulu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oke, Bu Aan, monggo Bu Aan. Tolong mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari untuk waktunya. Untuk pertanyaan dari saya, bagaimana cara menumbuhkan minat intrinsik dalam diri siswa? Tadi belum perkenalan loh Bu. Oh iya. Perkenalan dulu Bu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aan. Untuk pertanyaannya saya ulangi dulu. Iya, diulangi Bu. Bagaimana cara menumbuhkan minat intrinsik dari dalam diri siswa? Menumbuhkan minat intrinsik dari dalam diri siswa. Seperti tadi saya sudah menjelaskan, kita itu kan tidak bisa sepenuhnya kontrol orang lain ya. Kita mungkin hanya sering membiasakan saja. Perkara anak itu mau mengikuti atau tidak, itu kontrol tetap ada pada dirinya. Tapi kita sebagai guru itu memang sebaiknya juga mempengaruhi anak tersebut. Misalkan anak itu memang motivasinya belajar itu kurang, tapi bukan berarti kita sebagai guru kan yang bisa kontrol dia sendiri, biarkan. Itu tidak. Justru kita sebagai guru, adanya kita di sini, kita mempengaruhi anak.
pakai restitusi itu kan bisa. Dek, kenapa kok kamu kalau di kelas itu sering ngantuknya gitu? Iya Bu, aku ngantuk terus nang kelas gitu. Disuruh cuci muka dulu atau diajak sharing gitu. Diajak sharing, apa alasannya kok kamu bisa gini gitu. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Selain itu, selain kita sering mempengaruhi anak, kita memberikan contoh. Misalkan gini, contohnya saja Bu Dinar, kita lihatnya. Bu Dinar selama mengajar di sini itu punya prestasi yang luar biasa. Itu bisa kita pamerkan kepada anak-anak. Nah ini loh, Bu Dinar sudah jadi guru tapi masih pengen belajar terus. Nyatanya apa? Bu Dinar punya sertifikat ini, itu banyak sekali. Nah dengan sertifikat ini itu pengakuan bahwa Bu Dinar itu memang orang yang suka belajar, ilmunya bisa dipakai. Nah sekarang kamu sebagai siswa kan di sini tugasnya belajar. Biar apa? Biar lebih paham tentang ilmu-ilmu di sekitar kita gitu. Kita kasih contoh. Jadi kita tidak hanya nyuruh. Dia mbok sinau, PR digarap. Tapi kita sendiri tidak memberikan contoh sebagai guru yang masih suka belajar atau guru yang memberi contoh nilai yang baik gitu. Jadi intinya dua kalau menurut saya. Yang pertama kita pengaruhi anak tersebut, yang kedua itu kita memberikan contoh. Gitu ya Bu Ahan? Oke, masih ada tambahan? Cukup. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu lain? Boten, Bu Dina, sepertinya ada unek-unek yang ingin dikeluarkan. Sampun, oke. Kalau sudah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk teman-temanku semua, juga Bu Siti Nur Nafiah di sini sebagai orang tua kami yang selalu memotivasi kami, mendukung kami dalam setiap kegiatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini karena tempatnya terbuka ya kita sampaikan, yang penting anak-anak semuanya memahami. Berikutnya yang kedua, siapa yang tahu tentang tertib? Siapa yang tahu tertib? Orang nyambung. Siapa yang sudah sarapan? Kalau ditekoki sarapan semuanya ngacung. Siapa yang tahu tertib? Ya. Tertib itu bahasanya yaitu teratur, tertata dengan rapi, serta anak-anak semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini. Maksudnya apa? Masuk sekolah diatur. Jam berapa masuk sekolahnya? Jam 7. Karena anak tertib masuknya jam 7, kira-kira sampai sekolah jam berapa? 7:30. Gusti, masa jam 7 mlebu kok 7:30 lagi tekoni terus piye? Ya minimal 6:30 sampai jam 7 kurang 1/4. Sehingga apa? Anak-anak itulah yang disebut dengan tertib. Nah, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu biasanya Pak Polisi datang ke sekolah-sekolah mengadakan kegiatan. Kegiatan ini namanya apa? PKS. Apa? Siapa yang tahu PKS? Gak ada yang tahu? Ya, patroli keamanan sekolah. Besok kalau anak-anak sudah SMP, SMA maupun nanti sudah mahasiswa, ada kegiatan yang disebut dengan PKS. Petugasnya siapa? Ya teman-teman semuanya. Tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan,
ketertiban. Sekaligus apa? Ikut membantu Bapak dan Ibu guru menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Di mana? Di lingkungan sekolah. Oke. Berikutnya, tadi sudah keamanan sudah, ketertiban sudah. Caranya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan PKS. Berikutnya, ya langsung mohon Pak. Berikutnya Pak Polisi akan menyampaikan kaitannya dengan perilaku dan perbuatan anak-anak di generasi sekarang ini. Kira-kira ada yang sudah tahu? Halo? Nah, perilakunya apa? Perilaku yang saat ini lagi ngetren. Mungkin teman-teman, halo, teman-teman semuanya sudah melaksanakan, sudah pernah mempraktekkan. Namun setelah nanti dapat ilmu dari Pak Polisi, tidak ada lagi yang mempraktekkan. Pernah ada teman yang memanggil nama temannya dengan sebutan nama orang tuanya? Tak pernah ya? Pernah memanggil temannya dengan nama kakeknya? Nah, pernah memanggil temannya dengan sebutan-sebutan yang itu bukan namanya? Nah, kegiatan itu tidak boleh lagi dilakukan. Karena apa? Itu secara tidak langsung menyakiti, melukai perasaan daripada teman-teman kalian semuanya. Itulah yang disebut dengan bully. Itulah yang disebut dengan perundungan. Nah, penyakit bully, penyakit perundungan ini bisa menimpa siapa saja. Bisa anak-anak, bisa mas-mas, mbak-mbak, remaja, bahkan bisa menjangkiti orang tua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyakiti. Apa? Menyakiti. Mungkin kalau diajak dengan temannya, udah mulai nggak fokus ini. Ya, jadi kalau memanggil dengan sebutan nama temannya, itu mungkin yang dipanggil saat itu tidak merasa takut, tidak merasa malu. Namun karena panggilan-panggilan itu disebutkan secara terus-menerus, sehingga apa? Temannya jadi merasa tidak nyaman, temannya jadi merasa risih, temannya jadi merasa tidak enak. Kalau sudah demikian, sehingga apa? Dia merasa di situ tidak mempunyai teman. Nah, kalau dia merasa kesepian, tidak mempunyai teman, akhirnya apa? Kira-kira betah nggak sekolah di situ? Tidak betah. Kalau tidak betah, yang seharusnya anak itu pandai, anak itu cerdas, anak itu pinter, tertib dan lain sebagainya, karena di sekolah tidak ada teman, sebetulnya temannya banyak karena dia merasa dibully, dia merasa diajak dengan teman-temannya, sehingga apa? Anak tersebut jadi malas ke sekolah. Sehingga apa? Kegiatan-kegiatan ini tidak boleh dilakukan. Jelas anak-anak semuanya? Halo? Ini sudah mulai nggak fokus. Ada yang bisa nyanyi? Mana? Ya, oke. Ya, sekarang kita nyanyinya sama-sama karena ini lagu anak-anak. Coba yang di bawah ringin itu masih ngantuk apa enggak itu? Nah itu loh, malah inget nih. Coba semuanya fokus ke sini. Bisa nyanyi semuanya? Halo? Kita nyanyi bersama-sama. Nanti kalau
semuanya nyanyi pasti tidak akan ngantuk. Lagunya lagu anak-anak, nanti Bu Guru juga boleh ikut bernyanyi. Lagunya apa? Siapa suka hati buka mata, ha ha ha. Sing banter ya. Itu kelas berapa itu? Kelas berapa? Kelas 1. Oke. Suaranya yang kenceng supaya pohon ini ada satu daun yang jatuh, yang kering-kering itu loh. Bisa kan? Bisa ya? Terus berikutnya yang kedua, siapa suka hati buka gigi, saya ora singkatan ben semuanya semaput. Karena apa? Tidak singkatan. Bisa dicoba? Terus berikutnya nanti kalau yang ketiga, siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati semuanya, hahaha. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa kita lanjutkan materinya. Kalau bisa kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Siapa suka hati buka mata, siapa suka hati buka gigi, siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati semuanya. Sing lor kok ora muni ya. Ngantuk tuh yang lor tuh. Ya, khusus yang sini. Siapa suka hati buka mata. Wow, malah menengai. Ayo mana suaranya? Ini kelas berapa? Kelas berapa nih? Kelas 3 dengan kelas 1. Ya wis, pokoknya yang RT sini. Siapa suka hati buka mata. Banter ngono kuwi lho, bisa ora? Sekarang semuanya. Siapa suka hati buka mata. Siapa suka hati buka gigi. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati semuanya. Tepuk tangan semuanya. Baik, bisa dilanjutkan materinya? Bisa ya? Oke, gak akan lama. Jadi anak-anakku sekalian, jenis-jenis bully ini ada beberapa macam. Salah satunya ada yang tahu? Mengejek, mengancam, terus memanggil dengan panggilan yang tidak semestinya. Itu nanti yang mengakibatkan teman-temannya jadi merasa tidak aman dan tidak nyaman. Karena teman-teman saya yakin semuanya sudah pernah ini kok ngobrol sendiri. Ya. Jadi setelah ini tidak ada lagi yang memanggil nama temennya dengan nama yang bukan nama aslinya. Sanggup? Sanggup? Nah, nanti Pak Polisi kalau sampai menengah nanti, wah di sana ada bunyi Pak dari anak-anak SD 2. Nah, ini nanti karena anak itu bermasalah, pasti nanti takut ketemu dengan Pak Polisi. Berikutnya ada juga di samping dengan ucapan, ternyata bully ini juga dengan tindakan. Contohnya apa? Ya, menendang, dicegurne kali, jak golek iwak. Apalagi menjambak, mencubit, bahkan sampai ada yang memukul. Nah, malah duit, jaluk duit temennya, ini tidak diperbolehkan. Sehingga apa? Kalau nanti ada temennya yang cewek, biasanya mana yang cewek? Cewek biasanya jambak-jambakan, mencubit. Sehingga apa? Apabila ini dilakukan menjadi nanti temennya sakit, bisa sakit fisik maupun sakit hati. Sehingga apa? Kalau ini nanti dibiarkan, anak-anak sudah seperti itu,
Padahal besok nanti kalau sudah besar pasti akan terbawa. Kalau berperilaku dari awal sudah perilakunya tidak baik, nanti SMP, SMA juga pasti akan berperilaku seperti itu. Apakah masih ada lagi? Masih ada, termasuk sampai sini betul Bu. Olah Bu, tiwas action ora tekan gini Bu. Halo, masih semangat semuanya? Oke, termasuk nanti ada bentuk-bentuk ancaman. Nah, ancaman ini dampaknya nanti macam-macam. Bahkan anak-anak pernah mendengar gara-gara diancam temannya, dia merasa takut, akhirnya apa? Anak itu nanti sampai ada yang bahasanya itu ODGJ. Nah, bahkan sampai ada yang bunuh ke diri. Ya. Nah, dampak daripada itu nanti kalau anak-anak semuanya melakukan sampai ada temennya yang seperti itu, nanti juga akan ada tindakan dari Pak Polisi. Pasti nanti anak-anak ya akan dipanggil ke Polres, dipanggil ke Polsek, nanti disuruh tidur di hotel. Wong tua atau orang tua ataupun kakaknya ngantar ke sekolah naik sepeda motor kok kenceng-kenceng, adik-adik sekalian wajib mengingatkan pada kakak ataupun orang tua, ya Bang, Mas, pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting kita nanti mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, seperti itu, tidak boleh bantu apa. Nah, kalau kenceng-kenceng besok diingatkan, Pak, orang saya banter-banter, alan-alan baik. Nah, seperti itu. Nah, malah lepas stang barang nggak baik juga. Nah, seperti itu. Jadi pada adik-adik semuanya, kaitan dengan berlalu lintas yang mana akan terjadi kenyamanan, keamanan adik sendiri dari rumah hingga sampai sekolah akan tercipta harapan semuanya terjadi. Lebih lanjutnya, saya ingin bertanya, hai. Nah, saya ingin bertanya, adik-adik semuanya, saya melihat tadi kok ada yang bawa 5.000, 2.000, 10.000 atau berapa? Itu buat jajannya di mana? Oh, belakang. Nah, lebih lanjut, nanti untuk kesehatan adik-adik semuanya, ya toh, udah adik-adik semuanya melihat ya jajanan, jenis jajanan dibeli, tetap dibeli, monggo, klarisi. Nah, klarisi dibeli, tapi dengan catatan makanan yang pertama yang bergizi dan lebih lanjut nutrisi ada untuk kesehatan adik-adik semuanya. Jangan sampai nanti makanan yang tidak sehat adik beli terus malah sakit perut akan terjadi pada adik-adik dan tidak akan konsentrasi atau bahkan pada waktu pelajaran akan membuat tidak nyaman seperti itu. Nah, ini saya tanya pada adik, ini saya akan lanjutkan atau cukup sekian? Cukup sekian. Gini, pada intinya saya sebagai Babin Kamtimas Desa Kerajaan, petugas Polsek Jatinangor berpesan pada adik-adik semuanya, dan insya Allah harapan saya mudah-mudahan keselamatan, ketertiban berikut apa yang disampaikan Bapak Polisi tadi, Pak Pujianto tadi, kaitan dengan kenakalan dan lain-lain, tolong dijalankan. Bisa enggak? Nah, nanti dijalankan agar supaya
nanti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan membawa nama baik sekolahan Bapak Ibu Guru SD 2 Negeri Kladan tentunya akan tercipta situasi yang aman dan nyaman. Nah, seperti itu. Mungkin tidak panjang lebar, sudah banyak yang disampaikan oleh rekan saya menambahkan, dan ini mungkin waktunya untuk kajian. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Puji dan Pak Agung untuk sosialisasinya tentang penerapan budaya positif ya Pak, tentang tertib berlalu lintas, anti bullying dan yang lain nanti bisa anak-anak terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Sanggup untuk menerapkan ini semua? Baik, kalau gitu untuk penutup, Bu Guru masih pengen bertanya semangatnya anak-anak. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Puji dan Pak Agung dulu. Terima kasih Pak Puji, terima kasih Pak Agung. Oke. Acara kita akhiri, anak-anak bisa lanjutkan dengan istirahat 15 menit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia.